Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nice people, kita akan sama-sama belajar matematika mudah atau gampang. Materi kali ini adalah tentang menghitung perkalian dengan menggunakan garis. Hitung perkalian dengan menggunakan garis bisa kita gunakan untuk putra-putri kita alternatif menghitung perkalian, atau untuk putra-putri kita kelas 1, 2, ataupun 3. Kita lihat contohnya, misalkan 3 dikalikan 4. Kita bisa menggunakan garis ataupun alat-alat yang ada di sekitar kita, seperti sapu lidi, kemudian benang, ataupun tali rafia. Intinya bisa membuat satu garis. Contoh 3, kita bisa buat garis lurus ke bawah, dari atas ke bawah sebanyak 3. Kemudian 4-nya kita potongkan, ada 4 garis secara horizontal. Kemudian kita lihat titik potongnya. Titik potongnya kita beri tanda titik atau lingkaran hitam. Kemudian ketika misalkan kita menggunakan tadi, misalkan sapu lidi ataupun tali rafia dan sebagainya, titik potongnya bisa kita gunakan dengan batu ataupun dengan misalkan kancing. Nah, kemudian untuk menghitung hasilnya, kita hitung satu persatu berapa jumlah titik potongnya. Setelah kita hitung semua titik potongnya, ternyata hasilnya adalah 12. Baik, itu ketika satu digit dengan satu digit. Kita coba dengan angka yang berbeda. Misalkan angkanya adalah 12 dikalikan 13. Ini ada puluhan dan satuan. Ketika ada puluhan dan satuan, kita akan pisahkan. Puluhannya misalkan 1, kemudian satuannya 2. Begitu juga untuk 13, berarti puluhannya 1, satuannya ada 3. Sama seperti tadi, kita tentukan titik potongnya. Ada sedikit yang berbeda untuk membacanya, di mana kita lihat. Sebelah pojok yang bawah ini, saya misalkan ini adalah area X1. Kemudian untuk yang berikutnya saya tulis di sini adalah X2. Kemudian berikutnya saya tulis di sini adalah X3. Ini adalah urutan penulisannya nanti. Jadi kita lihat untuk X1, berarti penulisan yang pertama ada berapa titik? Ternyata ada 1 titik, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian X2 itu kita jumlah secara diagonal, maka hasilnya adalah, ya betul, 5. Kemudian yang terakhir X3, berarti penulisan yang ketiga, kita hitung titiknya berarti ada 6. Baik, itu hasilnya adalah 156. Kemudian berikutnya kita akan gunakan dengan angka yang berbeda. Contoh 103 dikalikan 112. Kita lihat sama, berarti ada ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya berarti 1 untuk 103. Kemudian puluhannya 0 ya. Karena 0, maka kita buat dia putus-putus atau titik-titik seperti itu. Kemudian satuannya 3, seperti biasa kita buat 3. Kemudian 112, berarti ratusannya 1, puluhannya 1, kemudian satuannya adalah 2. Sama seperti tadi, kita tentukan titik potongnya dengan titik hitam. Kemudian penulisannya saya buat, berarti yang pertama di sini adalah area X1, kemudian X2 areanya, kemudian berikutnya X3, kemudian X4, dan terakhir penulisan untuk X5. X1 berarti kita lihat titiknya ada berapa? Ya, titiknya ada 1. Berikutnya X2 kita lihat. Nah,
ada perpotongan dengan titik-titik di sini. Ketika ada perpotongan titik-titik di sini, maka ini kita anggap dia adalah 0. Maka di sini 0, kemudian di sini 1. Maka hasilnya adalah 1. 0 ditambah 1 berarti 1. Kemudian untuk X3, penulisan yang ketiga, berarti kita jumlah semuanya 5. Dari mana 5? Kita lihat, di sini ada 3. Kemudian karena di sini terkena garis putus-putus, maka kita anggap dia 0. Kemudian di sini ada 2. Berarti 3 ditambah 2, 5. Baik. Kemudian penulisan yang keempat, berarti berapa? Betul, 3. Dan yang terakhir, penulisan yang kelima, ada berapa? Betul, ada 6. Jadi jawabannya adalah 1, 1, 5, 3, 6. Baik, bagaimana nice people? Mudah bukan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.